Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya banyak dari kita pernah rasain deh. Sebuah dilema tentang kenapa sih niat jadi orang baik dan jujur itu kok seringnya malah bikin capek. Pernah nggak sih Anda ngerasa begini, udah capek-capek berusaha jujur, berbuat benar, kok rasanya malah kayak jalan sendirian di jalur yang paling susah? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada loh penjelasannya. Jadi, ada apa sih sebenarnya di balik rasa lelah ini? Nah, untuk ngerti, kita coba bedah aja ya. Ada 3 cap atau label sosial yang sadar nggak sadar sering banget dipakai buat membungkam orang-orang yang punya integritas. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan ini yang paling umum kayaknya, label lugu. Aneh kan ya, saat Anda memilih untuk jujur, Anda justru dianggap nggak pinter, nggak cerdik. Seolah-olah integritas itu sebuah kelemahan, karena Anda nggak mau ambil jalan pintas. Padahal kita semua tahu, kepercayaan yang dibangun dari kejujuran itu justru fondasi paling kuat buat hubungan apapun. Lanjut ke label kedua yang nggak kalah sakti buat bikin orang diam. Sok suci. Nah, ini senjatanya. Kalau Anda nolak ikut-ikutan curang, langsung dibilang idealis. Begitu berani negur yang salah, wah, langsung dicap menggurui. Tujuannya apa? Ya biar kita jadi ragu sama diri sendiri. Akhirnya, banyak orang baik yang mikir, udahlah mending diem aja, cuma buat menghindari konflik dan cap negatif kayak gini. Terus, apa akibatnya? Kalau orang-orang baik ini terus-terusan dipaksa diam, apa sih harga yang harus kita semua bayar? Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi sederhana ini deh. Coba bayangin kita semua lagi ada di satu ruangan yang pelan-pelan mulai penuh sama asap. Lihat deh apa yang terjadi. Ada bahaya nyata, yaitu asapnya. Tapi orang pertama yang coba berbuat benar, cuma buka jendela loh. Malah ditegur. Katanya bikin dingin, ganggu kenyamanan sesaat yang lain. Usaha kedua juga sama aja. Ada yang coba cari sumber asapnya. Mau selesain masalah dari akarnya, malah dituduh lebay, panikan. Reaksi orang-orang di sekitarnya malah meremehkan bahayanya, cuma biar suasana tetap tenang. Nah, ini dia intinya. Akhirnya, orang-orang yang sadar bahaya ini milih diam. Tapi bukan karena mereka nggak peduli atau apatis. Mereka diam karena capek, lelah secara mental. Karena usaha mereka terus-terusan ditolak dan dianggap aneh sama orang-orang yang harusnya mendukung. Dan ini taruhannya. Di satu sisi, kalau orang yang berintegritas dikasih panggung, kita bisa bangun lingkungan yang saling percaya. Tapi pas mereka dibungkam, ruang kosong itu nggak bakal diam aja. Justru bakal diisi sama suara-suara paling kencang yang seringkali justru paling keliru. Ruangan berasap tadi makin pekat, makin bahaya. Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Cara kita melihat masalah ini mungkin perlu diubah sedikit. Inilah poin utamanya. Kita sering salah sangka. Kita pikir dunia jadi begini karena orang jahat lebih banyak. Ternyata bukan itu masalah sebenarnya. Krisis yang sebenarnya adalah krisis daya tahan. Krisis di mana orang-orang baik yang sebetulnya banyak banget, merasa sendirian dan kehabisan bensin buat terus berjuang di lingkungan yang gak mendukung. Coba bayangin deh, kalau setiap orang baik ini saling dukung. Kejujuran itu nggak lagi jadi beban satu orang, tapi jadi kekuatan kita bersama. Jadi, kuncinya itu kemampuan kita sebagai komunitas buat melindungi dan bertahan bareng-bareng. Inilah yang bisa mengubah segalanya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita lihat semua tekanan sosial tadi, rasa lelahnya, menurut Anda, apa sih alasan paling besar yang bikin orang baik pada akhirnya seringkali milih buat menyerah?